Aku adalah Arka Wijaya, anak sulung dalam keluarga kecil kami di pinggiran Jakarta. Sejak ayah meninggal 10 tahun lalu, aku yang menjadi tulang punggung keluarga. Umurku baru 28 tahun, tapi rasanya aku sudah hidup seperti orang tua. Bangun pagi buta, kerja sampai malam larut, hanya untuk memastikan adikku, Dio, dan ibuku Bu Ratna bisa hidup nyaman. Setiap bulan, gajiku dari perusahaan konstruksi langsung aku transfer ke rekening ibu. Aku bekerja sebagai mandor lapangan, mengawasi proyek-proyek besar di tengah panas terik atau hujan deras. Badanku sering pegal-pegal, tapi aku tidak pernah mengeluh. Ini untuk keluarga, begitu selalu aku katakan pada diriku sendiri. Pagi itu, seperti biasa, aku pulang ke rumah kontrakan sederhana kami setelah shift malam. Tubuhku basah kuyup karena hujan semalaman. Aku membawa sekantong makanan, nasi goreng pinggir jalan untuk sarapan bersama. Bu, Dio, aku pulang, seruku sambil membuka pintu. Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu, memandang ponselnya dengan wajah cemberut. Dio tergeletak di sofa, main game sambil earphone tertancap di telinga. Arka, lambat banget pulangnya. Dari kemarin ibu nunggu transferan bulanan. Dio butuh uang untuk kuliah tambahan, kata Bu Ratna langsung tanpa basa-basi. Suaranya ketus. Aku tersenyum lelah, meletakkan makanan di meja. Bu, gaji baru masuk besok. Aku sudah overtime kemarin. Tapi proyek delay gara-gara hujan. Sabar ya, Bu. Dio menoleh, melepas earphone satu sisi. Kak, cepetan dong. Gue lagi butuh laptop baru buat tugas. Yang lama udah lemot banget. Aku menghela napas dalam hati. Laptop baru? Yang lama baru dibeli 6 bulan lalu. Pakai uangku juga. Tapi aku diam saja. Iya, Di. Besok kakak transfer ya. Bu Ratna mendengus. Selalu begitu alasannya. Kamu anak sulung. Tanggung jawabmu yang paling besar. Dio ini masih muda. Masa depannya cerah. Kamu harus hiring lebih banyak lagi. Kata-kata itu sudah sering aku dengar. Sejak kecil, aku selalu yang disuruh mengalah. Dio mau mainan baru, aku yang disuruh beri. Dio mau sekolah swasta mahal, aku yang putus kuliah untuk kerja. Tapi aku telan saja. Mereka keluargaku satu-satunya. Malam itu, aku berbaring di kamar sempitku, mendengar Dio tertawa di ruang tamu sambil main game. Aku memejamkan mata, berpikir besok harus kerja lebih keras lagi, demi keluarga. Tapi aku tidak tahu bahwa haisinku ini hanya akan berujung pada pengkhianatan yang paling menyakitkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Proyek konstruksi yang aku awasi sedang deadline ketat. Aku harus turun langsung ke lapangan setiap hari, dari subuh sampai tengah malam. Badanku sudah seperti zombie, tapi aku tetap bertahan. Yang ada di pikiranku hanya satu. Bulan ini harus dapat bonus besar supaya bisa bantu Dio. Malam itu, aku pulang lebih awal karena hujan deras. Aku membawa 2 bungkus martabak kesukaan Dio, berharap suasana rumah agak cair. Begitu pintu dibuka, aku langsung disambut suara ribut. Bu, cepat transfer 50 juta lagi dong. Orang-orang di grup investasi itu bilang kalau sekarang masuk, bulan depan bisa untung 3 kali lipat. Itu suara Dio. Nada memohon tapi penuh semangat. Bu Ratna terdengar panik. Dio, ibu mana ada uang sebanyak itu sekarang? Arka belum transfer gaji bulan ini. Kamu sabar dulu ya, nak. Aku masuk ke ruang tamu, basah kuyup. Bu, Dio, aku pulang. Mereka berdua menoleh. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Dari cemas jadi marah dalam sekejap. Arka, kamu kemana aja sih? Dari kemarin ibu telepon gak diangkat. Dio lagi butuh uang mendadak. Investasi bagus katanya. Kamu kok gak peka banget sebagai kakak? Aku meletakkan martabak di meja, mencoba tersenyum. Bu, gaji baru masuk 2 hari lagi. Aku sudah overtime tiap hari. Bonus mungkin masuk minggu depan. Sabar ya. Dio bangun dari sofa. Wajahnya merah padam. Kak, ini peluang emas. Kalau lewat, nyesal seumur hidup. Kamu kan anak sulung, harusnya ngerti dong prioritas keluarga. Aku menghela napas panjang. Dik, investasi apa lagi ini?
Bulan lalu kan kamu bilang yang kripto itu pasti untung. Malah rugi 30 juta. Aku yang bayar. Dio mendengus kesal. Itu beda. Ini multi level yang beneran. Teman-teman gue pada untung besar. Kamu kok nggak percaya adik sendiri sih? Dasar kakak pelit. Bu Ratna ikut menyergah. Arka, jangan egois dong. Dio ini lagi berusaha buat masa depan. Kamu sudah kerja, punya gaji tetap. Harusnya kamu bantu adikmu naik. Kalau Dio sukses nanti, dia yang balas budi ke kamu. Sekarang kamu pinjam bank dulu, 100 juta saja. Rumah ini masih bisa digadaikan lagi. Hatiku seperti ditusuk. Rumah ini, rumah warisan ayah, yang sudah hampir lunas cicilannya karena kerja kerasku selama bertahun-tahun. Bu, rumah ini satu-satunya peninggalan ayah. Kalau digadaikan lagi, resikonya besar. Aku takut kita nggak sanggup bayar cicilan. Bu Ratna berdiri. Suaranya naik 1 oktav. Kamu ngomong apa? Kamu nggak percaya ibu sama Dio bisa bayar? Kamu anak durhaka ya? Dari kecil ibu susah payah besarinin kamu. Sekarang kamu pelit sama adik sendiri. Dio ikut menimpali, nada simis. Udah bu, biarin aja ke Arka. Dia kan cuma mandor kasar, mana ngerti peluang bisnis. Kita cari pinjaman online aja, bunga tinggi nggak apa-apa. Nanti untung kan balik modal. Aku diam saja, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingat betul waktu ayah sakit keras. Aku yang bolak-balik rumah sakit sambil kerja part-time. Bu Ratna waktu itu bilang, Arka, kamu kuat ya nak? Ibu sama Dio cuma bisa doa dari rumah. Tapi sekarang, aku seperti ATM berjalan. Malam itu, aku berbaring di kamar, mendengar mereka berdua terus membahas rencana investasi Dio. Aku coba telepon teman di bank, tanya kemungkinan pinjaman. Jawabannya sama, dengan riwayat kredit keluarga kami yang sudah jelek karena utang Dio sebelumnya. Sulit sekali ACC 100 juta dalam waktu singkat. Besok pagi, aku harus kasih jawaban. Tapi aku tahu, apapun yang aku katakan, mereka tidak akan terima. Dan, aku benar. 2 hari kemudian, malam yang akan mengubah segalanya tiba. Pukul 10 malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar. Angin kencang membuat pohon di depan rumah bergoyang hebat. Aku baru pulang dari kantor, basah kuyup karena ojek online batal jemput gara-gara banjir kecil. Di tanganku cuma ada amplop berisi 20 juta rupiah. Uang bonus yang baru cair hari ini, ditambah tabunganku yang tersisa. Bu Ratna langsung menyambut di pintu, wajahnya pucat. Dio berdiri di belakangnya, tampak gelisah sambil memegang ponsel. Arka, mana uangnya? Orang-orang itu tadi telepon, bilang kalau malam ini nggak ditransfer 100 juta, mereka datang ke sini. Mereka tahu alamat rumah kita. Aku terkejut. Siapa yang telepon, Bu? Investasi Dio lagi. Dio mendesis. Bukan investasi, bodoh. Gue kalah main judi online kemarin. Gue pikir bisa balik modal, malah minus 150 juta. Mereka rentenir, Kak. Kalau nggak dibayar malam ini juga, mereka bakal bawa preman. Hatiku langsung dingin. Judi lagi, bukan investasi. Bu, aku cuma punya 20 juta sekarang. Bonus baru cair segini. Aku sudah coba pinjam bank, tapi ditolak karena kredit kita jelek. Bu Ratna menatapku dengan mata membelalak, seperti aku baru saja membunuh seseorang. Cuma 20 juta? Kamu bohong ya? Kamu sembunyiin uang di mana? Selama ini kamu kerja keras katanya. Kok cuma segitu yang bisa kasih ke keluarga sendiri? Aku menggeleng, suara mulai bergetar. Bu, ini semua yang aku punya. Aku sudah kasih hampir semua gajiku tiap bulan. Tiba-tiba Bu Ratna menjerit, menamparku keras sampai pipiku panas. Dasar anak durhaka, anak gak tahu diri. Ibu susah payah lahirin kamu, besarinin kamu sendirian setelah ayah mati. Sekarang kamu bilang cuma punya 20 juta. Dio lagi dalam bahaya, kamu malah pelit. Dio ikut mendekat, mendorong pundakku keras. Kak, loh kok gini sih? Gue adik loh. Kalau gue kenapa-kenapa, lo tanggung jawab. Pergi sana, cari uang sekarang juga. Jual motor lo, jual HP lo. Pokoknya malam ini harus ada 100 juta. Aku mundur selangkah, pipi masih perih. Hujan semakin deras di luar. Bu, Dio, aku bener-bener gak punya lagi.
Aku janji besok aku cari pinjaman lagi. Bu Ratna tiba-tiba masuk kamar, kembali sambil membawa tas kecilku yang berisi pakaian. Keluar, keluar dari rumah ini. Kalau kamu nggak bisa bantu keluarga waktu susah, buat apa ibu punya anak kayak kamu? Pergi, jangan balik lagi. Dia melempar tas itu ke arahku, lalu mendorongku ke pintu. Bu, hujan deras, malam-malam gini. Peduli amat, kamu beban keluarga. Dari dulu cuma makan duit ibu, sekarang pas diminta bantu malah nggak bisa. Pergi sana, cari hidup sendiri. Dio tertawa sinis dari belakang. Iya kak, pergi aja, jangan balik kalau nggak bawa uang. Rumah ini nggak butuh orang nggak berguna kayak lo. Pintu dibanting keras di depan wajahku. Aku berdiri di teras, hujan membasahi seluruh tubuhku. Petir menyambar lagi, menerangi wajahku yang basah, entah karena air hujan atau air mata. Tas kecil di tanganku berisi beberapa potong baju, dompet kosong, dan HP dengan baterai 10%. Aku berjalan meninggalkan rumah itu. Langkahku berat tapi semakin tegas. Di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Cukup, sudah cukup. Mulai malam ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Suatu hari nanti, kalian akan tahu apa yang kalian buang. Hujan terus mengguyur, tapi aku tidak berhenti berjalan. Jakarta luas. Di suatu tempat, pasti ada tempat untuk orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Malam itu aku berjalan tanpa tujuan di tengah hujan deras Jakarta. Jalanan licin, lampu neon berkedip-kedip, klakson mobil sesekali membunyikan. Aku basah sampai ke tulang, tapi yang lebih dingin adalah hati. Aku tidak punya tempat tujuan. Teman kantor, sudah lama aku jauhkan diri karena malu cerita kondisi keluarga. Uang di dompet tinggal Rp150.000. Cukup untuk makan 2 hari kalau hemat. Akhirnya aku berhenti di bawah jembatan penyeberangan dekat stasiun Sudirman. Di sana sudah ada beberapa orang tunawisma duduk berlindung. Aku duduk di pojok, memeluk tas kecilku, menatap hujan yang tak kunjung reda. Baru datang bang? Tanya seorang bapak tua, giginya tinggal beberapa biji. Aku mengangguk pelan. Iya pak. Masalah keluarga ya? Wajah lo kelihatan banget. Aku tersenyum pahit. Bisa dibilang begitu. Bapak itu mengeluarkan rokok kretek dari saku, menawarkan 1 batang. Aku tolak sopan. Kami diam saja mendengar suara hujan. Malam pertama tanpa rumah terasa sangat panjang. Aku ingat wajah Bu Ratna yang marah, suara Dio yang sinis. Kata-kata mereka berputar di kepala seperti pisau. Dasar anak durhaka, beban keluarga, pergi sana. Aku menutup telinga dengan tangan, tapi suara itu tetap terdengar. Pagi harinya hujan sudah reda. Aku bangun dengan badan pegal semua, perut keroncongan. Dengan 150.000 itu, aku beli nasi bungkus 10.000 dan air mineral. Sisanya aku simpan rapat-rapat. Aku mulai mencari kerja apa saja. Pertama, aku ke pasar pagi di dekat Tanah Abang. Tawarkan diri jadi kuli panggul. Alhamdulillah diterima. Seharian aku angkat-angkat karung beras, bawang, sayuran. Badan yang sudah terbiasa kerja kasar di proyek konstruksi masih kuat bertahan. Malamnya aku tidur di masjid terdekat, di teras belakang bersama beberapa orang lain. Petugas masjid baik, kasih aku makan malam dari sisa kotakan sedekah. Hari demi hari berlalu seperti itu. Bangun subuh, cari kerja harian, makan seadanya, tidur di tempat umum. Aku hemat sekali. Uang hasil kuli aku tabung di dompet kecil yang aku jahit sendiri dari kain bekas. 1 bulan berlalu. Aku sudah punya tabungan hampir 2 juta. Cukup untuk sewa kamar kos murah di pinggiran Bekasi. Kamar 1x2 meter, kamar mandi luar, tapi itu sudah seperti istana bagi aku saat itu. Di kos itu, aku mulai berpikir jernih lagi. Aku tidak mau selamanya jadi kuli. Aku punya pengalaman 10 tahun di bidang konstruksi. Aku tahu seluk-beluk material bangunan, harga pasar, supplier. Aku mulai jalan kaki ke proyek-proyek kecil di sekitar Bekasi. Tawarkan diri jadi mandor lepas. Beberapa menolak, tapi akhirnya ada satu kontraktor kecil yang butuh orang untuk proyek renovasi rumah.
Di sana aku kerja mati-matian. Tidak cuma ngawas, aku juga bantu desain sederhana. Nego harga material langsung ke supplier supaya lebih murah. Bosku, pas lamet, mulai percaya sama aku. Arka, kamu pinter banget ngitung-ngitung. Sayang kalau cuma jadi mandor. Kenapa nggak buka usaha sendiri? Katanya suatu hari. Aku tersenyum kecil. Modalnya dari mana, Pak? Beliau mengangguk paham. Sabar, rejeki nggak kemana. Dan benar, beberapa bulan kemudian, aku sudah punya tabungan 15 juta dari kerja lepas. Aku mulai mikir ide bisnis kecil. Jual material bangunan bekas pakai yang masih bagus. Bata, keramik, kayu, dengan harga murah. Zaman itu orang-orang mulai sadar hemat. Apalagi kelas menengah bawah yang renovasi rumah sendiri. Aku mulai kumpulin barang dari proyek-proyek yang dibongkar. Beli murah, jual lagi dengan untung tipis tapi cepat laku. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Aku masih tidur di kos sempit, makan mie instar tiap malam. Tapi di dalam hati ada api yang menyala. Aku nggak akan berhenti di sini. Aku akan naik lebih tinggi. Supaya suatu hari, mereka yang buang aku akan menyesal seumur hidup. 2 tahun berlalu sejak malam hujan itu. Aku sekarang punya gudang kecil di pinggir kali Cisadane, Tangerang. Gudang sewa, tapi isinya penuh material bangunan bekas yang aku sortir sendiri. Genteng masih bagus, pintu kayu jati, keramik retak sedikit tapi masih bisa dipakai. Bisnisku mulai dikenal di kalangan tukang dan kontraktor kecil. Namanya Arka Material Second. Aku kasih nama pakai nama sendiri, supaya aku selalu ingat ini hasil kerja kerasku sendiri. Aku sudah punya 3 karyawan, 2 orang untuk angkut barang, 1 lagi bantu sortir. Aku sendiri yang keliling cari barang dan antar pesanan pakai motor butut. Suatu malam, setelah seharian keliling proyek di Jakarta Barat, aku mampir ke warung makan dekat gudang. Aku pesan nasi goreng biasa, duduk sendirian di pojok. Tiba-tiba, ada seorang bapak berjas rapi masuk warung, duduk di meja sebelah. Beliau pesan teh hangat, lalu menatapku lama. Kamu Arka ya? Yang punya Arka Material Second? Tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk hati-hati. Iya pak, ada yang bisa dibantu? Beliau tersenyum. Nama saya Hadi Santoso. Saya punya perusahaan konstruksi menengah di Serpong. Beberapa kontraktor teman saya cerita tentang anak muda yang jual material second berkualitas tinggi, harga jujur. Katanya kamu orangnya. Aku tersipu. Alhamdulillah pak, cuma usaha kecil-kecilan. Pak Hadi menggeleng. Jangan bilang kecil. Saya lihat gudangmu tadi pas lewat. Rapi sekali penyimpanannya. Kamu punya mata bagus untuk barang bekas. Sayang kalau cuma begini terus. Beliau cerita panjang lebar. Ternyata Pak Hadi dulu juga pernah susah. Keluarganya dulu buang dia karena dianggap gagal. Sekarang dia sukses punya perusahaan dengan puluhan proyek. Saya lihat kamu mirip saya dulu. Mau nggak kerja sama saya? Saya lagi kembangkan divisi material ramah lingkungan. Pakai barang daur ulang. Kamu bisa jadi kepala divisinya. Aku terdiam. Tawaran ini terlalu bagus untuk ditolak. Kenapa bantu saya, Pak? Tanyaku akhirnya. Pak Hadi tersenyum bijak. Karena saya pernah ada di posisimu, dan saya percaya hukum karma. Kalau kita bantu orang yang sedang berjuang, suatu hari rezeki akan balik ke kita juga. Malam itu aku pulang ke kos dengan hati berbunga-bunga. Untuk pertama kalinya sejak diusir, aku merasa ada harapan besar. Beberapa minggu kemudian, aku resmi jadi kepala divisi baru di perusahaan Pak Hadi. Gaji pertama langsung aku pakai lunasi sewa gudang setahun dan beli truk kecil bekas. Bisnis material daur ulang mulai booming. Zaman itu pemerintah lagi gencar kampanye bangunan hijau. Proyek-proyek mal dan perumahan mulai cari material ramah lingkungan dengan harga kompetitif. Aku kerja seperti kesetanan. Siang ngurus proyek, malam belajar online tentang bisnis dan manajemen. Pak Hadi jadi mentor sekaligus bapak angkat bagiku. Suatu hari, aku ketemu lagi dengan Rina,
teman SD dulu yang pernah tinggal sebelah rumah kontrakan kami. Dia sekarang kerja di perusahaan advertising. Kebetulan lagi cari vendor untuk proyek eco-friendly. Arka, ya ampun, kamu kok beda banget. Dulu kurus kering, sekarang gagah, katanya sambil tertawa. Aku tersenyum malu. Kami ngobrol lama di kafe. Aku cerita sekilas perjuanganku, tanpa sebut keluarga. Rina cerita dia juga lagi bangun karir sendiri setelah putus dari pacar. Sejak itu kami sering ketemu. Kadang makan malam bareng, kadang Rina bantu desain brosur untuk perusahaan. Aku mulai merasa, hidupku perlahan kembali berwarna. Tapi di balik semua itu, aku tidak pernah lupa. Aku masih simpan nomor Bu Ratna dan Dio di HP, meski mereka tidak pernah hubungi aku lagi. Aku cuma diam-diam pantau dari jauh. Aku tahu, tanpa uang dariku, kehidupan mereka mulai goyah. Dan aku tahu, ini baru permulaan. 5 tahun setelah malam hujan itu, hidupku sudah benar-benar berbeda. Perusahaan Pak Adi sekarang bernama PT Hadi Arka Konstruksi. Beliau sengaja tambahkan namaku di belakang karena katanya, kamu yang bawa berkah. Divisi material daur ulang yang aku pimpin sudah jadi tulang punggung perusahaan. Kami tidak hanya jual barang second lagi, tapi produksi sendiri. Bata ringan dari limbah beton, genteng dari plastik daur ulang, panel dinding ramah lingkungan. Kami menang tender besar proyek perumahan subsidi pemerintah di Bekasi dan Tangerang. Kontraknya miliaran. Aku yang langsung presentasi ke kementerian, pakai data dan prototipe yang aku kembangkan sendiri malam-malam. Sekarang aku punya kantor sendiri di kawasan BSD, mobil dinas, dan apartemen 2 kamar di Serpong. Tapi aku tetap hidup sederhana. Makan di warung, pakai baju biasa, tidak suka pamer. Prina sekarang jadi kepala marketing perusahaan kami. Kami resmi pacaran 2 tahun lalu, setelah dia yang ngajak duluan. Arka, kamu terlalu lama sendiri, katanya sambil tertawa. Aku cuma bisa tersenyum. Rina tahu sebagian ceritaku, tapi aku belum pernah cerita detail tentang keluargaku. Suatu hari, saat rapat direksi, ada kabar buruk. Salah satu kompetitor besar, PT Mega Bangun, main curang. Mereka sebarkan isu bahwa material kami tidak lolos uji lab. Padahal sertifikat SNI kami lengkap. Beberapa klien mulai ragu. 2 kontrak hampir dibatalkan. Aku marah, tapi tidak panik. Malam itu aku duduk di kantor sendirian sampai subuh. Teliti semua dokumen, hubungi lab independen untuk uji ulang cepat. Aku juga kirim tim ke lapangan. Foto-foto proyek yang sudah pakai material kami. Rumah-rumah yang masih berdiri kokoh setelah 2 tahun. Puncaknya, aku temui direktur proyek pemerintah yang hampir cabut kontrak. Aku bawa semua bukti, presentasi ulang, bahkan ajak dia ke gudang untuk lihat proses produksi langsung. Hasilnya, tidak hanya kontrak selamat, tapi kami dapat tambahan proyek baru karena mereka kagum dengan transparansi kami. PT Mega Bangun malah kena sanksi karena terbukti sebarkan hoax. Pak Hadi peluk aku di depan seluruh karyawan. Ini baru namanya pejuang sejati. Malam itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan puas. Aku buka laptop, seperti kebiasaan lama. Cek akun Facebook Bu Ratna dan Dio lewat akun fake yang aku buat dulu. Dan yang aku lihat membuat senyumku melebar pelan. Bu Ratna sering posting foto lama rumah kami. Captionnya penuh keluh kesah. Dulu rumah ini penuh kehangatan, sekarang sepi sekali. Dio jarang posting, tapi teman-temannya tag dia di story-story pinjaman online dan tagihan numpuk. Aku tahu dari sumber lain, salah satu supplier lama yang masih kenal keluarga kami, bahwa rumah itu sudah digadaikan berkali-kali. Cicilannya macet. Bank sudah kirim surat peringatan berkali-kali. Aku belum lakukan apa-apa, belum waktunya, tapi aku sudah siapkan rencana. Perusahaan kami baru saja buka divisi investasi properti. Aku yang pegang langsung. Dan kebetulan, bank tempat rumah lama kami digadaikan sedang cari investor untuk beli portofolio NPL, kredit macet. Aku sudah ajukan penawaran lewat perusahaan anak. Tanpa nama aku muncul sama sekali. Mereka akan tahu nanti, saat semuanya sudah terlambat. Sementara aku naik, keluarga yang dulu mengusirku jatuh semakin dalam.
Bu Ratna masih tinggal di rumah kontrakan lama itu, tapi sekarang kondisinya memprihatinkan. Atap bocor di beberapa tempat, cat dinding mengelupas, halaman penuh rumput liar. Perabotan banyak yang dijual, TV besar diganti yang kecil, sofa kulit diganti kursi plastik. Setiap hari Bu Ratna bangun pagi, masak seadanya, lalu duduk di teras sambil memandang jalan, menunggu Dio pulang, atau menunggu keajaiban yang tak pernah datang. Dio sudah tidak kuliah lagi, katanya cuti, tapi sebenarnya drop out karena tidak bayar SPP. Dia habiskan hari-harinya di kosan teman, main judi online, atau cari pinjaman baru untuk balik modal. Utangnya sudah menumpuk ratusan juta. Rentenir mulai datang ke rumah, teriak-teriak di depan pintu. Bu Ratna, bilang ke anakmu kalau minggu ini nggak bayar 50 juta, kami bakar rumah ini. Bu Ratna pernah nangis di depan tetangga. Cerita Dio lagi bisnis besar yang lagi sulit. Tetangga sudah bosan dengar, pelan-pelan menjauh. Suatu malam, Dio pulang dengan wajah babak belur. Dipukuli preman karena utang lagi. Bu, tolong, mereka minta 80 juta sekarang. Kalau enggak, mereka bilang mau culik ibu. Bu Ratna gemetaran, buka laci, ambil semua tabungan yang tersisa. Cuma 5 juta dari jual perhiasan warisan. Ini dulu nak, besok ibu coba pinjam ke saudara. Tapi saudara sudah tutup pintu. Mereka tahu cerita Bu Ratna yang dulu sombong, selalu bilang, anakku Arka kirim uang banyak setiap bulan. Sekarang malu cerita Arka sudah pergi bertahun-tahun. Bu Ratna pernah coba telepon nomorku lama. Sudah tidak aktif. Dia tidak tahu aku ganti nomor sejak malam diusir itu. Dio pernah marah-marah di kamarnya sendirian. Kalau saja si Arka nggak pergi, kita nggak akan begini. Dia egois banget. Bu Ratna diam saja. Tapi di dalam hati, dia mulai ragu. Mulai ingat kata-kata kasar yang dia lemparkan malam hujan itu. Tapi dia tetap keras kepala. Dia yang salah. Anak sulung kok nggak tanggung jawab. Hari-hari berlalu dengan utang semakin menumpuk. Bank akhirnya kirim surat akhir. Rumah akan dilelang dalam 3 bulan kalau cicilan tidak dilunasi. Bu Ratna dan Dio panik. Mereka coba jual rumah secara pribadi, tapi harga yang ditawarkan rendah sekali. Tidak ada yang mau beli rumah dengan sertifikat bermasalah. Mereka tidak tahu bahwa pembeli sejati sudah mengintai dari jauh. Dengan harga yang akan mereka terima, 0 rupiah. Karena rumah itu akan jatuh ke tangan orang yang paling mereka sakiti. 7 tahun setelah aku diusir, PT Hadi Arka Konstruksi resmi listing di Bursa Efek Indonesia. Hari itu jadi headline di media bisnis. Perusahaan konstruksi ramah lingkungan muda ini capai valuasi 3 triliun rupiah dalam waktu rekor. Aku, Arka Wijaya, tercatat sebagai salah satu direktur utama termuda dan masuk daftar orang terkaya baru versi majalah bisnis. Foto aku ada di mana-mana. Pria berjas rapi, senyum tipis, berdiri di depan gedung kantor pusat baru kami di SCBD. Tapi aku tidak pernah kasih wawancara yang menyebut masa lalu. Aku hanya bilang, saya pernah tidur di bawah jembatan. Yang penting sekarang adalah kerja keras dan tim yang solid. Di belakang layar, aku sudah jadi pemilik saham mayoritas diam-diam. Pak Hadi secara bertahap serahkan kendali ke aku. Katanya, ini saatnya kamu pegang kemudi penuh. Beliau sekarang lebih banyak traveling sama istri, menikmati masa pensiun dini. Rina jadi istriku 6 bulan lalu. Pernikahan sederhana, hanya keluarga dekat dan karyawan. Tidak ada undangan ke Bu Ratna atau Dio. Rina tahu semuanya sekarang, dan dia dukung keputusanku untuk tidak hubungi mereka lagi. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi itu, aku duduk di ruang direksi, menerima laporan dari tim legal. Pak Arka, proses akuisisi portofolio NPL Bank Mandiri sudah selesai. Termasuk di dalamnya adalah agunan rumah di Jalan Mawar 3 nomor 27, Jakarta Timur, atas nama Ratna Wijaya. Nilai lelang dasar 1,2 miliar, tapi karena status NPL lama,
Kami dapat dengan harga 850 juta melalui anak perusahaan PT Prima Properti Sejahtera. Aku mengangguk pelan, menatap foto rumah itu di layar. Rumah yang dulu jadi saksi aku diusir di tengah hujan. Saya yang akan ikut lelang langsung. Pastikan tidak ada yang tahu identitas bidder sebenarnya sampai hari H. Tim legal mengiyakan. Mereka sudah biasa dengan instruksi rahasia seperti ini. 2 minggu kemudian, hari lelang tiba. Aula lelang di kantor pusat Balai Lelang Negara ramai. Ada beberapa bidder, investor properti, developer kecil, dan beberapa perorangan. Bu Ratna dan Dio juga datang, duduk di bangku belakang dengan wajah pucat. Mereka berharap ada malaikat penyelamat yang mau beli rumah itu dengan harga tinggi, supaya sisa hasil lelang bisa buat bayar utang rentenir. Nomor rumah mereka naik ke layar. Penawar pertama buka di 900 juta. Beberapa orang ikut naikkan, tapi lambat. Sampai akhirnya nomor bidder 17, aku, duduk di pojok memakai topi dan kacamata hitam, angkat tangan. 1 miliar. Ruangan riuh. Bidder lain mulai mundur satu persatu. 1,1 miliar. 1,2 miliar. Aku tetap tenang. 1,5 miliar. Palu diketuk 3 kali. Terjual kepada bidder nomor 17. Bu Ratna dan Dio saling pandang. Ada sedikit lega di wajah mereka. Lumayan Bu, masih sisa buat bayar utang, bisik Dio. Mereka tidak tahu bahwa sisa itu 0 rupiah. Karena semua hasil lelang akan langsung dipotong bank untuk lunasi pokok, bunga, dan denda bertahun-tahun. Sisanya, hutang rentenir tetap menggunung, dan pemilik baru rumah itu adalah aku. Melalui PT Prima Properti Sejahtera yang 100% sahamnya atas nama Arka Wijaya. 1 minggu kemudian, surat resmi dari pengadilan dan bank sampai ke tangan Bu Ratna. Perintah pengosongan rumah dalam 7 hari kalender. Tidak ada banding lagi. Bu Ratna duduk di teras rumah yang sudah kosong separuh. Perabot tersisa cuma dipindah ke gudang tetangga sementara. Dio gelisah mondar-mandir sambil telepon sana-sini. Tapi semua pintu sudah tertutup. Bu, kita mau tinggal di mana? Uang dari lelang aja nggak cukup buat kontrak rumah baru. Bu Ratna menangis pelan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia berbisik. Mungkin kita salah besar waktu itu, Nak. Waktu musir Arka. Dio diam saja. Di dalam hatinya, penyesalan mulai muncul. Tapi egonya masih menutupi. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, aku akan datang. Bukan sebagai anak yang pulang memohon maaf.